Halo guys dan welcome ke channel menurutku. Hari ini aku di tempat aku tidak tahu tapi seperti hari Selasa, episod hari Selasa itu akan sedikit lebih serius dari episod hari Jumaat. Jadi semoga kalian suka episod ini dan ayo mulai. Welcome back guys. Ada kemarin ada teman, aku tidak akan bilang namanya karena aku tidak mau ada yang mengganggu dia atau bullying dia. Bilang apa? Bahwa dia sepertinya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Dia orang Indonesia tapi tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dia kadang-kadang pakai kata-kata bahasa Inggris dan dia tidak rasa nyaman bahwa mungkin orang-orang pikir bahwa dia sombong, walaupun aku saat berbicara sama dia tidak sombong sama sekali. Jadi dia bilang minta aku berbicara tentang hal itu. Oke. Pertama, ini bukan hanya di Indonesia, juga di Mesir ada kadang-kadang orang berbicara bahasa Arab sama bahasa Inggris kadang dan juga orang-orang biasa lihat orang yang berbicara begitu sepertinya orang sombong atau membuat keren, dia so cool. Ada yang pikir itu dan ada yang kenapa bahasa kita yang bahasa bagus, kenapa kamu berbicara bahasa Inggris? Kadang-kadang di Mesir sekarang biasanya orang bilang merci, yang artinya terima kasih dalam bahasa Prancis. Tapi orang juga masih pikir bahwa ya sepertinya kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab dan ya kemarin I go with my friends dan kami makan di Starbucks dan we had lunch and we have a good time with each other. Orang juga Kenapa kamu berbicara banyak bahasa Inggris dalam bahasamu? Aku juga sedikit pikir bahwa ini yang berbicara begitu ya mungkin mencari attention dari orang-orang. Tapi setelah aku sedikit tua, aku mulai paham bahwa bahasa kita, bahasa Arab, kalian bahasa Indonesia, bahasa kita bahasa yang bagus. Kenapa kita ganti? Soalnya dengan semua respect dan semua hormati ke teman-teman, karena ya kalian lihat temanku yang akrab adalah orang Prancis. Aku punya beberapa teman orang Jerman, orang Belanda, orang Amerika. Mereka sangat bangga dengan bahasanya. Misalnya temanku Marco itu yang kalian lihat orang Prancis, orang Prancis. Kadang-kadang dia bilang aku tidak akan makan ini terlalu American. Kami tidak bilang, misalnya mereka tidak bilang laptop, mereka punya kata lain untuk laptop, itu bahasa Prancis. Mereka sangat bangga dengan bahasa Prancis. Ini salah satu juga di Jerman. Jadi kalau kamu pergi ke sana, kamu yang harus berbicara dalam bahasanya, dalam bahasa Prancis atau bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Kalau kamu tidak bisa berbicara, sangat-sangat jarang yang kamu menemukan bisa berbicara bahasa Inggris. Kadang-kadang mereka bisa berbicara bahasa Inggris tapi mereka tidak jawab dalam bahasa Inggris. Mereka jawab dalam bahasanya, misalnya Prancis atau kamu paham, kamu tidak paham, ini masalahmu, bukan masalahnya. Jadi saat aku lihat itu, saya bilang, oke, kenapa aku yang harus ganti untuk mereka? Oke, bagus bahwa aku bisa berbicara 2 atau 3 bahasa, tapi juga aku harus bangga dengan bahasaku. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, aku lihat film yang dokumenter berbicara tentang orang Arab
yang lahir di Eropa. Dan believe it or not, banyak dari mereka tidak baik dalam bahasanya, misalnya bahasa asli mereka, dan bahasa negara yang mereka dalamnya, misalnya mereka dalam Jerman. Kenapa? Karena dalam dokumenter itu bilang apa? Kalau kamu tidak bagus dalam bahasamu, kamu tidak akan bagus dalam bahasa yang lain. Kenapa? Karena akalmu akan selalu menerjemah bahasa yang lain. Contoh bagaimana? Kalau kamu bilang, misalnya aku mau belajar bahasa, maaf ada orang di samping aku, saya tahu mereka buat apa sebenarnya. Ya, mereka dengan motor itu. Misalnya kalau aku belajar bahasa Indonesia dan guru bilang, oke, ini kata artinya saya. Misalnya dalam akalmu, oke, apa arti saya itu? Kalau misalnya aku tidak punya bahasa lain, contoh itu ini, kamu tidak akan bisa, harus saya, aku, ana. Jadi lihat, kamu akan selalu menerjemah dalam kepalamu. Tapi kalau aku bilang kata, kamu tidak pernah dengar tentangnya. Misal aku ada kata, lupa namanya sebenarnya, tapi itu dalam bahasa Jepang, itu artinya harum yang setelah hujan. Mereka punya kata untuk itu, tapi untuk bisa menjelaskan, karena hampir seluruh dunia tidak punya kata seperti itu. Jadi itu sangat susah untuk orang yang paham. Jadi kamu harus punya kata mirip supaya aku bilang, kamu tahu ini artinya mirip itu. Oke, ya aku bisa paham sekarang. Jadi supaya episode ini tidak terlalu panjang, nasihat untuk temanku, jadilah baik di dalam bahasamu, karena itu bahasa bagus. Kalau kamu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia misalnya, oke, berbicara bahasa Jawa, campur dengan bahasa Jawa, campur dengan bahasa Madura, campur dengan bahasa Sunda, karena kalian punya bahasa yang sangat-sangat kuat dan sangat bagus. Aku salah satu orang yang tidak bisa berbicara kecuali bahasa Indonesia dan tidak baik juga. Tapi aku berharap suatu hari aku bisa berbicara bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, karena aku rasa bahwa aku akan paham orang Indonesia lebih baik kalau bisa berbicara bahasa-bahasa itu. Ini episode tidak terlalu dalam apa saja. Ini hanya aku berbicara sama kalian, nikmati hari, nikmati gunung yang sangat indah itu. Aku pikir ini cukup. Kalau kalian mau aku berbicara dalam sesuatu lain, tolong beritahu, karena kadang-kadang aku tidak tahu aku harus berbicara dalam episode itu tentang apa. Jadi tolong membantu aku, dan jangan lupa share, like dan subscribe. Okay, stay tuned, love you all, bye.